Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Marcelina Maginta dengan NIM 200110013410. Kakak merupakan mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Cendrawasih. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang materi relasi dan himpunan. Sebelum kakak bahas lebih jauh tentang relasi, apakah adik-adik tahu apa itu relasi? Secara umum, relasi adalah hubungan antara seseorang dengan orang lain. Namun, dalam matematika, relasi adalah hubungan antara dua himpunan, atau dapat diartikan relasi antara himpunan A dan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Nah, cara menyatakan relasi sendiri ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Kita masuk pada contoh soal. Adik-adik perhatikan soal yang akan kakak jelaskan. Rani, Dian, Isni, dan Dila sedang berbincang-bincang di sebuah taman dekat sekolah. Mereka sedang membicarakan olahraga kegemarannya masing-masing. Rani menyukai olahraga bulu tangkis dan basket. Dian menyukai olahraga basket dan atletik. Isni menyukai olahraga senam. Dan Dila menyukai olahraga basket dan tenis meja. Kita ke cara menyatakan relasi yang pertama, yaitu dengan diagram panah. Nah, adik-adik, dari soal yang tadi telah kakak bacakan, kita akan mendapatkan himpunan A yang beranggotakan Rani, Dian, Isni, dan Dila. Dan juga terdapat himpunan B yang beranggotakan bulu tangkis, basket, atletik, senam, dan tenis meja. Nah, adik-adik, perlu kita ketahui bahwa pada soal yang telah kakak bacakan, Rani menyukai bulu tangkis dan basket. Kemudian, Dian menyukai olahraga basket dan atletik. Isni menyukai olahraga senam. Dan Dila menyukai olahraga basket dan tenis meja. Maka, dapat kita simpulkan relasi antara himpunan A dan B adalah menyukai. Selanjutnya, cara menyatakan relasi yang kedua adalah dengan diagram kartesius. Nah, adik-adik coba perhatikan diagram kartesius tersebut. Pada sumbu X-nya terdapat himpunan A yang beranggotakan Rani, Dian, Isni, dan Dila. Sedangkan pada sumbu Y-nya terdapat himpunan B yang beranggotakan bulu tangkis, basket, atletik, senam, dan tenis meja. Nah, adik-adik, coba perhatikan pada diagram kartesius tersebut terdapat titik-titik yang mewakili setiap pasangan dari anggota A dan anggota B. Di sini ada titik Rani, bulu tangkis, Rani, basket, titik Dian, basket, titik Dian, atletik,
titik Isni, senam, titik Dila, basket, dan titik Dila, tenis meja. Selanjutnya, cara menyatakan himpunan yang ketiga adalah dengan cara himpunan pasangan berurutan. Nah, akan kakak sebutkan lagi. Himpunan A beranggotakan Rani, Dian, Isni, dan Dila. Sedangkan himpunan B beranggotakan basket, bulu tangkis, atletik, senam, dan tenis meja. Himpunan pasangan berurutannya adalah Rani basket, Rani bulu tangkis, Dian basket, Dian atletik, Isni senam, Dila basket, dan Dila tenis meja. Nah, selanjutnya pemetaan atau fungsi. Adik-adik, pengertian dari pemetaan atau fungsi suatu himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu anggota pada himpunan B. Kakak tekankan sekali lagi, memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu anggota pada himpunan B. Istilah-istilah pada fungsi atau pemetaan. Nah, adik-adik, perlu adik-adik ketahui, di sini ada himpunan A yang beranggotakan CC, Ilham, Trisno, dan Lisda. Kemudian ada juga himpunan B yang beranggotakan 38, 39, 40, 41, dan 42. Kemudian, relasi yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B adalah ukuran sepatunya. Perlu adik-adik perhatikan, di sini CC ukuran sepatunya 42. Kemudian Ilham ukuran sepatunya 38. Trisno ukuran sepatunya 38. Dan Lisda ukuran sepatunya 40. Nah, dari diagram panah tersebut kita ketahui domain atau daerah asalnya yaitu CC, Ilham, Trisno, dan Lisda, atau domainnya adalah anggota-anggota dari himpunan A. Kemudian terdapat juga kodomain atau daerah kawan, yaitu 38, 39, 40, 41, dan 42. Atau kodomainnya adalah anggota-anggota dari himpunan B. Kemudian terdapat juga range atau daerah hasil, yaitu 38, 40, dan 42. Di mana range-nya ini adalah hasil pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Ciri-ciri fungsi atau pemetaan. Yang pertama, diagram panah merupakan fungsi atau pemetaan jika setiap anggota A mempunyai tepat satu panah. Nah, adik-adik bisa perhatikan diagram panah berikut. Terdapat himpunan A yang beranggotakan CC, Ilham, Trisno, dan Lisda. Kemudian terdapat juga himpunan B yang beranggotakan 38, 39,
40, 41, dan 42. Dan relasi antara himpunan A dan himpunan B adalah ukuran sepatunya. Nah, adik-adik perhatikan di sini bahwa setiap anggota A mempunyai tepat satu panah, yaitu CC mempunyai tepat satu panah ke-42, Ilham mempunyai satu panah ke-38, Trisno mempunyai satu panah ke-38, dan Lisda mempunyai satu panah ke-40. Nah, coba adik-adik perhatikan diagram berikut. Di sini terdapat himpunan A yang beranggotakan 2, 3, dan 5. Kemudian terdapat juga himpunan B yang beranggotakan 3, 4, 5, dan 6. Dan relasi yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B adalah faktor dari. Adik-adik perhatikan bahwa 2 faktor dari 4, 2 juga faktor dari 6. Kemudian 3 faktor dari 3, 3 juga faktor dari 6. Dan 5 faktor dari 5. Nah, apakah diagram panah di samping merupakan fungsi atau pemetaan? Jawabannya tidak ya adik-adik, karena setiap anggota himpunan A mempunyai lebih dari satu anak panah, atau mempunyai lebih dari satu pasangan, di mana 2 memiliki pasangan 4 dan 2 juga memiliki pasangan 6. 3 memiliki pasangan yaitu 3 dan 3 juga memiliki pasangan yaitu 6. Jelas ya adik-adik? Kenapa diagram panah tersebut bukanlah suatu fungsi atau pemetaan? Ciri yang kedua, diagram kartesius merupakan fungsi atau pemetaan jika setiap anggota A mempunyai tepat satu titik. Nah, adik-adik, di sini terdapat diagram kartesius di mana pada sumbu X-nya terdapat himpunan A yaitu CC, Ilham, Trisno, dan Lisda. Dan pada sumbu Y-nya terdapat himpunan B yaitu 38, 39, 40, 41, dan 42. Nah, adik-adik, di sini adik-adik bisa lihat bahwa setiap anggota A mempunyai tepat satu titik, yaitu CC memiliki tepat satu titik, yaitu titik CC, 42. Ilham mempunyai satu titik, yaitu titik Ilham, 38. Trisno memiliki satu titik, yaitu titik Trisno, 38. Dan Lisda juga memiliki tepat satu titik, yaitu titik Lisda, 40. Ciri yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurutan merupakan fungsi atau pemetaan jika setiap anggota A mempunyai tepat satu anggota di B. Nah, adik-adik perhatikan diagram panah di samping. Diagram panah tersebut sama seperti diagram panah sebelumnya, di mana CC mempunyai pasangan 42. Kemudian Ilham mempunyai pasangan 38.
Trisno mempunyai pasangan 38 dan Lisda mempunyai pasangan 40. Maka kita dapat simpulkan bahwa himpunan pasangan berurutan dari diagram panah tersebut adalah CC, 42, Ilham, 38, Trisno, 38, dan Lisda, 40. Kita masuk pada latihan soal. Perhatikan latihan soal berikut. Misalkan, himpunan P beranggotakan 1, 2, 3, 4. Dan himpunan Q beranggotakan 2, 5, 7, 10, 13, dan 17. Jika fungsi f dari himpunan P ke himpunan Q adalah x yang dipetakan ke x pangkat 2 ditambah 1, di mana x merupakan anggota himpunan P. Nyatakan fungsi f dalam A. Diagram panah, B. Diagram kartesius, dan C. Himpunan pasangan terurut. Nah, penyelesaiannya adalah fungsi f ketika x dipetakan ke persamaan x pangkat 2 ditambah 1, di mana x merupakan anggota dari himpunan P. Maka daerah asalnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Atau daerah asalnya adalah anggota-anggota dari himpunan P. Nah, adik-adik, kita akan mensubstitusikan x sama dengan 1 ke persamaan x pangkat 2 ditambah 1. Nah, akan mendapatkan hasil F1 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian, kita substitusikan x sama dengan 2 ke persamaan x pangkat 2 ditambah 1. Akan mendapatkan hasil F2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 1. Sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian, kita substitusikan x sama dengan 3 ke persamaan x pangkat 2 ditambah 1. Akan mendapatkan hasil F3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 9 ditambah 1 sama dengan 10. Yang terakhir, kita akan mensubstitusikan x sama dengan 4 ke persamaan x pangkat 2 ditambah 1 dan akan didapatkan hasil F4 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 16 ditambah 1 sama dengan 17. Nah, adik-adik, maka daerah hasilnya adalah 2, 5, 10, dan 17. Selanjutnya, kita nyatakan jawaban tersebut dalam bentuk diagram panah. Nah, adik-adik bisa perhatikan di sini diagram panahnya. Terdapat himpunan P yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, terdapat himpunan Q yang beranggotakan 2, 5, 7, 10, 13, dan 17. Nah, adik-adik perhatikan di sini bahwa 1 dipetakan ke 2 sesuai dengan hasil F1 tadi ya, teman-teman, yaitu 2. Kemudian 2 dipetakan ke 5
Kemudian 3 dipetakan ke 10 dan 4 dipetakan ke 17. Dan hasil atau daerah hasilnya yaitu 2, 5, 10, dan 17. Selanjutnya, kita nyatakan jawaban tadi dengan cara diagram kartesius. Di sini sudah terdapat diagram kartesius dari jawaban tersebut, di mana terdapat titik 1,2, 2,5, titik 3,10, dan titik 4,17. Kemudian, himpunan pasangan berurutannya yaitu 1,2, 2,5, 3,10, dan 4,17. Sekian pemaparan materi dari Kakak. Kakak harap adik-adik semua dapat mengerti ya apa yang sudah Kakak jelaskan pada materi relasi dan fungsi. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, adik-adik boleh menuliskannya pada kolom komentar dan akan Kakak bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari Kakak, jangan lupa like, share, and subscribe ya adik-adik. Sampai bertemu lagi.